Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Masyaallah muslimin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, rahiman wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali di kajian akidah, pembahasan kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah dan dengan beberapa buku penunjang atau kitab penunjang, di antaranya Al-Qaulul Mufid, kemudian ada kitab Mukhtasar fi Al-Aqidah Islamiyah, kemudian juga ada kitab Al-Irsyad ila Shahih Al-I'tiqad. Ya, semuanya kitab-kitab ini berkaitan dengan masalah akidah dan sangat sangat syarat dengan nilai tauhid yang berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini insyaallah taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, di antara hal yang perlu kita perhatikan kembali, kita ingat-ingat kembali bahwasanya pembahasan tentang akidah adalah pembahasan yang sangat urgen sekali. Ya, di mana akidah yaitu bisa membentengi diri kita dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dari akidah-akidah yang rusak yang sekarang itu semakin viral ya, semakin banyak aktivis-aktivisnya melakukan propaganda, mengajak orang untuk pemahaman mereka, dan juga memerangi dakwah tauhid ya, juga memerangi dan menghalang-halangi dakwah sunnah, dakwah tauhid ya. Nah, ini perlu kita belajar kembali ya, kita kita merujuk kepada pemahaman yang benar dalam masalah akidah ya, dengan tentunya dengan belajar dan banyak membaca, menelaah kitab-kitab para ulama yang sudah dipercaya ya tentang keilmuannya dalam masalah akidah ya, dan bagaimana mereka mendakwahkan tauhid ya di tengah-tengah banyaknya berbagai macam tantangan dan hambatan dalam dakwahnya. Baik, di sini akan kita lanjutkan tema kita, yaitu macam-macam syirik kecil ya. Sebelumnya kita membagi syirik kecil itu dalam beberapa bentuk. Yang pertama dalam hal amalan-amalan hati, ya kan. Kemudian dalam bentuk amalan-amalan perkataan. Artinya syirik kecil dalam hal tidak dalam hal amalan hati seperti riya ya, seperti apalagi mengharapkan dunia dengan amalan-amalan akhiratnya ya, dengan amalan-amalan ibadahnya. Kemudian dalam bentuk perkataan misalnya bersumpah dengan selain Allah ya, dan sebagainya. Nah, sekarang di sub pokok bahasan yang ketiga, al-far'us tsalis, cabang yang ketiga ya, syirik dalam hal syirik yang disebabkan oleh beberapa faktor ya. Di sini sulit juga untuk mengklasifikasikannya apakah dia termasuk syirik dalam hal perkataan, dalam hal akidah, dalam hal amalan hati atau perbuatan ya. Sehingga di sini para ulama juga banyak ya yang tidak memasukkan ya jenis syirik ini apakah dia dalam perkataan atau perbuatan, itu banyak. Berbeda-beda mereka dalam mengklasifikasikannya. Nah, di sini kami coba ya membuat pembagian ini, pengelompokan syirik dalam hal beberapa sebab yang bermacam-macam. Ya, artinya mungkin di antara contoh syirik di sini mungkin dia satu sisi adalah dalam bentuk perkataan. Namun juga perbuatan seperti ruqyah ya. Kalau ruqyah itu kan dengan perkataan ya.
Namun di samping perkataan juga ada amalan perbuatan, misalnya mengusap dengan menghembuskan, ya kan, air pasiennya dan sebagainya. Ini kan kombinasi ya, kombinasi antara perkataan dan perbuatan. Ini ada macam bentuk syirik kecil hingga beberapa sebab yang beragam bentuknya, dan semuanya itu merupakan perbuatan yang bisa mengurangi dan merusak nilai tauhid, ya, tidak menghancurkan seluruh nilai tauhid. Ya, sehingga di tapi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca di sini kata al-fara bayanun an umuril ibad wal aqwal wal af'al fiha tersebut bisyirki haitsu annaha tuaddi ila nuqsan fi tauhid. Di cabang pembahasan ini terdapat penjelasan tentang perkara-perkara i'tiqad, perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan, ya, akidah, dan perkataan-perkataan, kemudian perbuatan-perbuatan yang mana padanya terdapat keserupaan, kemiripan dengan syirik, ya, di mana semua itu akan mengantarkan kepada pengurangan nilai tauhid, ya, merusak tauhid. Kama annaha mutaraddidah baina syirkil akbar wa syirkil asghar. Sebagaimana terkadang perbuatan tersebut bisa termasuk syirik besar, terkadang bisa termasuk syirik kecil. Namun hukum asalnya adalah syirik kecil. Sehingga para ulama mengatakan, ya, dalam konteks lain, al-musilu atau musilah, al-umurul musilah, ya, perkara-perkara yang bisa mengantarkan perbuatan asyirkil akbar ila syirkil akbar. Ya, hukum asalnya syirik kecil. Namun di suatu kesempatan, suatu ketika bisa saja dia menjadi syirik besar, gitu. Bihasabi ma yaqumu bil qalbi fa'iliha wa ma yasduru anhu al-af'al wal aqwal. Itu sesuai dengan atau tergantung dengan hati pemiliknya, ya, dan apa-apa yang muncul dari perbuatannya dan perkataannya. Ya, jadi tergantung kondisi nanti. Ya, ketika dia meyakini itu murni kemampuan atau mensifati sesuatu itu yang merupakan hak Allah semata dan dia sifatkan hal itu, maka bisa jadi dia keluar dari Islam. Baik, di antara syirik kecil dalam hal ini adalah masab batu ad-dahr wa nahwi, mencela masa, ya, mencela masa, mencaci maki waktu atau menggerutu, ya, sambil mencaci maki waktu zaman, ya kan. Ini yang pertama. Ini sering ya kita dengar ya, zaman edan misalnya, zaman semakin gila gini, gitu kan. Gitu ya. Ini sebenarnya kalimat-kalimat yang menunjukkan celaan kepada waktu, ya. Wa minal asya' allati yartakibuha ba'dun nas wa hiya mimma yanqusu at-tauhid. Dan di antara perkara-perkara yang dilakukan oleh sebagian orang, dia adalah merupakan hal yang bisa mengurangi nilai tauhid, yaitu masab batu dahar, yaitu mencela waktu, ya, mengutuk waktu, mencerca waktu, ya. Wa masab batur rih, juga mencela angin, ya, kalau ada angin badai, ya, dan dia cela, dia umpat, gitu kan. Wa ma asbaha dzalika min isnadid dzammi ila al-makhluqat fima laysa laha fihi tasarruf. Dan yang semisal dengannya, di mana dia menyandarkan celaan itu kepada makhluk yang memang makhluk itu bukan karena sendirinya melakukan hal demikian, ya, karena semuanya itu adalah Allah yang mengatur, Allah yang
menyuruh makhluknya, apakah itu waktu, apakah itu angin, itu di bawah kendali Allah semuanya. Ya, ketika dicela berarti fayakunu hadzal dzam fil haqiqah muwajjihan ila Allah subhanahu. Sehingga ketika waktu dan angin dan sebagainya itu dicela secara tidak langsung, ya, orang tersebut telah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan tersebut, ya, karena keadaan-keadaan dan kondisi tersebut Allah yang mengaturnya. Ya, nahu al-khaliq al-mutassarrif, karena Allah yang telah menciptakan benda-benda atau makhluk-makhluk tersebut, yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan angin, dan Allah yang mengendalikannya. Tentunya ketika perbuatan tersebut dicela berarti secara tidak langsung mencela yang melakukannya. Ibarat Bapak Ibu sekalian, kalau Ibu menulis suatu tulisan gitu kan, ya kan, kemudian ada yang mencela, ini jelek sekali tulisannya seperti cakar ayam gitu ya. Nah, tentunya yang yang tersinggung kan yang menulisnya gitu kan, walaupun yang menulislah tangannya gitu kan, tapi yang ataupun yang ditulis, yang dicela itu adalah catatannya, tulisan hasil tulisannya, dan tidak menempel pada dirinya gitu ya. Ya, walaupun pada asalnya seseorang itu yang biasa mencela pribadi seseorang ya, yang memang melekat pada dirinya sifat-sifatnya. Nah, terkadang ada juga sesuatu benda hasil dari karya seseorang yang dicela, tentunya ini juga secara tidak langsung mencela yang menulisnya, yang melakukannya, yang membuat sesuatu itu kan gitu ya. Nah, qala ta'ala 'anil musyrikin. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Allah memberikan celaan kepada orang musyrik, menyandarkan kematian dan kehidupan itu dengan waktu. Mana orang-orang musyrik jahiliyah mengatakan, dan tidaklah ya kecuali kehidupan kita di dunia ini, kami mati dan hidup, dan tidaklah ada yang mematikan kami kecuali adalah masa. Jadi dia atau mereka mengatakan kematian dan kehidupan itu adalah ya, yang berbuat dan melakukannya adalah waktu. Nah, ini adalah celaan terhadap masa, ya, atau menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Ya, berarti mereka meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa mengatur alam semesta, bisa mengatur kehidupan dan mematikan. Berarti di sini mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wa min jinsi masabbatid dahar masabbatu ar-rih. Dan di antara bentuk mencela celaan terhadap waktu atau masa adalah mencela angin. Ya. Biasanya di musim-musim hujan ya, nah, sering terjadi badai, angin topan dan berbagai macam bentuknya. Ya, bisa saja seseorang yang kurang imannya ya mencela semua bentuk fenomena alam ya, dan tidak terbatas pada angin dan waktu saja, bisa jadi ya gempa, banjir dan sebagainya ya, itu bisa menjadi objek dijadikan sebagai bahan celaan, bahan cercaan dan kutukan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Ya, sehingga mereka mencela apapun bentuk hal-hal yang tidak mereka suka dari fenomena alam yang ada. Ya, wa qad warada an-nahyu anha fil hadits alladhi rawahu at-Tirmidzi wa sahahahu an Abi an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbur rih la tasubbur riha fa idza ra'aytum ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal rih. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian cela angin. Apabila kalian melihat
sesuatu yang kalian tidak senangi dari angin tersebut, ya mungkin anginnya ya merusak gitu ya, maka hendaklah kalian membaca doa, ya Allah, kami memohon kepada Engkau dari kebaikan angin ini dan kebaikan yang dibawa olehnya, ya, dan kebaikan yang Engkau perintahkan terhadap angin tersebut. Jadi disandarkan angin itu, yang mengaturnya siapa, yang menyuruhnya siapa, yang dia ya melakukan sesuatu atas perintah siapa, gitu kan. Wa'udzu bika min syarri hadhir rih, dan kami berlindung kepada Engkau dari kejelekan dan keburukan angin ini. Ya, wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih, dan dari kejelekan dan petaka yang dibawa oleh angin tersebut, ya, dan petaka dan bencana yang diperintahkan terhadap angin tersebut untuk berhembus, ya. Ini doanya ketika kita melihat ada fenomena alam, khususnya angin ya di sini, yang apa namanya, yang bisa membawa kepada kebaikan dan kepada keburukan atau bencana, ya. Jadi kalau saya melihat ya fenomena yang merusak dari gejala-gejala alam, maka doanya ini ya, doanya berdoa supaya kita mendapatkan kebaikan dari fenomena alam tersebut, atau berlindung dari petaka yang diakibatkan oleh fenomena alam tersebut. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, Asabud dahar tangqasimu yang qasim ila salasati aqsam. Mencela angin itu ada 3 macam. Ya, al-awwal an yaqsuda al-khaira al-khabar al-mahd. Yang pertama, hanya sekedar menginformasikan semata, sekedar informasi atau pemberitahuan. Tidak ada unsur celaan di situ, maka ini boleh-boleh saja. Seperti seseorang sedang kelelahan melihat atau bekerja dalam keadaan panas yang sangat terik atau hari yang sangat terlalu dingin, dia mengatakan kami lelah sekali karena ya begitu panas, begitu terik, ya, dan hari begitu dingin misalnya dan semacamnya, maka ini tidak apa-apa, ya, li'annal a'mal lebih niat, karena niat amalan itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya bukan untuk mencela dan dengan kalimat-kalimat tertentu yang memang bukan suatu celaan, ya, maka tidak apa-apa. Wa mithlu hadzal lafaz salihun li mujarradil khabar wa minhu qawlu Lutin alaihissalam. Di antara lafaz yang seolah-olah yang menunjukkan mencela waktu, tapi itu tidak termasuk mencela, sebagaimana Nabi Lut, ya, ketika Nabi Lut didatangi oleh tamunya itu ya malaikat yang menjelma menjadi manusia yang ganteng, gunanya untuk menguji ya memanas-manasi umatnya Nabi Lut yang homoseks, ya, sehingga Nabi Lut awalnya tidak tahu kalau yang datang itu adalah para malaikat, ya, sehingga beliau mengatakan ini ya memang hari-hari yang begitu berat, ya, yang dirasakan oleh beliau ketika ya berhadapan dengan kelakuan umatnya seperti itu. Maka beliau sambil ya mengeluh begitu, terucap di kalimat beliau, yaumun asir, ini adalah hari yang begitu susah, begitu berat, ya, maka ini sekedar pemberitaan, maka itu tidak berpengaruh terhadap tauhid. Itu juga kita ucapkan, kita ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, Bro.
Kemudian berikutnya adalah yang kedua, bentuk celaan terhadap hari, ya, atau masa, an yasubba ad-dahra ala annahu huwal fa'il, ka'an ya'taqida bisabbihi ad-dahr, an ad-dahr huwa alladhi yuqallibu al-umur ila al-khair wasyarr. Hadha syirk li'annahu taqada anna lillahi khaliqan. Yang kedua bentuknya adalah dia mencela masa, mencela waktu, karena dia menuduh waktu itulah yang melakukan dengan sendirinya, ya, seperti Itu di SMP namanya. Terasa apa imamnya ya? Udah. apa ayat di Oh, ke ini ya? Maaf. netnya ya. Baik, yang kedua adalah apa? Mencela masa, mencela waktu atas dasar waktu itulah yang dianggap sebagai pelaku utamanya yang melakukan berbagai macam efek dalam kehidupan yang tidak disukai oleh sebagian manusia. Maka ini adalah syirik besar, ya, karena meyakini selain Allah ada sesuatu yang bisa mengatur alam semesta, ya. Maka kalau ada yang seperti ini tentunya keluar dari Islam, seperti keyakinan orang-orang yang jahiliyah, ya. Dalam banyak ayat di Al-Qur'an dijelaskan bagaimana orang-orang Dahriyun, ya, Dahriyun salah satu sekte di jahiliyah yang meyakini Tuhan mereka adalah waktu, ya. Kayak ini adalah keyakinan kufur. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk celaan terhadap waktu itu adalah mencela waktu tersebut bukan karena waktu itu yang melakukan dengan sendirinya, ya, pelakunya tetap yang meyakininya tetap beretikat, ya, berkeyakinan bahwasanya pelaku utamanya atau yang melakukan, yang mengatur alam semesta, ya, mengatur fenomena alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Yakinna yasubbuhu li'annahu mahallun li hadha al-amr al-makruh indah. Fa hadha muharram. Ya. Ini adalah perbuatan yang haram. Wala yasilu ila derajati syirk. Wa huwa min as-safah fil aqal wa dhalal fid din. Dan perbuatan semacam ini tidak sampai kepada syirik besar, dan dia merupakan, ya, kebodohan dan kekurangan akal dan kesesatan dalam beragama, ya, karena pada dasarnya orang yang mencela angin, mencela gempa, ya, mencela banjir, mencela apalagi corona, ya, bisa jadi seperti itu. Nah, ini bisa yang dia cela itu adalah Allah SWT, ya, karena yang mengatur semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa menyebabkan seseorang terjatuh kepada syirik kecil, gitu ya. Itu dia yang pertama, ya, di antara bentuk syirik kecil, masabbatul dahar wa zaman awal waqt, mencela waktu dan zaman. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah yang kedua, di antara bentuk syirik kecil adalah ruqa syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan, ya. Ruqyah mungkin suatu kalimat yang sudah tidak asing lagi, ya, bagi kita, populer, ya. Di sini kita coba mengulang-ulang lagi, ya, apa saja komponen-komponen terpenting dalam ruqyah. Secara istilah, al-umur allati yu'awidhu biha li raf'il bala aw daf'ihi. Secara istilah, ruqyah itu adalah perkara-perkara yang digunakan untuk melindungi diri, ya,
melindungi diri dengannya dalam rangka menolak bala, mengangkat bala atau membendungnya atau menolaknya. Jadi kalau ar-raf'ul bala artinya bala tersebut sudah dialami, ya. Ini pengobatan, ya. Au daf'ihi, kalau daf'ihi itu membentengi, ya, sebelum datangnya penyakit atau sebelum datangnya gangguan atau petaka dan bencana. Ya. Ruqyah syar'iyyah, ya al-azkar min al-Qur'an wal ad'iyah wa ta'widhat as-sabitah fi sunnah awil ad'iyah al-ukhra al-mashru'ah allati yaqra'uha al-insan ala nafsihi aw yaqra'uha alaihi ghairuhu. Ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang sesuai dengan syariat, yaitu berupa zikir-zikir dari Al-Qur'an, doa-doa, kemudian perlindungan-perlindungan yang telah sahih dari as-sunnah, dari hadis, atau dari doa-doa yang lainnya yang disyariatkan dibaca oleh seseorang kepada, ya, untuk dirinya sendiri, atau dia baca atau dibacakan oleh orang lain kepada dirinya, ya. Yu'idahu Allahu minasyurur wa bianwa'iha. Tujuannya adalah agar Allah melindungi dirinya dari kejahatan-kejahatan dengan berbagai macam jenisnya. Apakah itu minal amrad, dari penyakit-penyakit, wasyurur jami'i makhluqatillah, dan kejahatan-kejahatan seluruh makhluknya Allah yang lainnya, minas siba wal hawam wal jin wal ins. Apakah itu dalam berupa hewan buas, ya kan, hewan-hewan yang berbisa seperti kalajengking, ular dan semacamnya, dan dari bangsa jin, kemudian, ya, manusia yang zalim dan sebagainya. Maka ini bisa dengan ruqyah. Dan pada umumnya ruqyah tersebut sembari membaca zikir-zikir juga dengan mencampurkan tiupan dari seorang peruqyah, nafas. Ya, nafas itu artinya apa? Menghembus, ya, menghembuskan meniupkan udara dari mulut disertai dengan sedikit air ludah. Itu nafas, ya. Sehingga dalam surah apa itu, ya? Min syarri naffatsati fil 'uqad, ya. Surah Al-Falaq, dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus-hembuskan kepada buhul-buhul. Biasanya tukang sihir itu kan punya media untuk mengikat antara sihirnya dengan korban. Ya, biasanya ada foto mungkin, ya, ada bekas pakaian seseorang, ya kan, rambutnya dan sebagainya. Maka berhati-hati, ya, kita berhati-hati jangan sampai kita memberikan peluang kepada para dukun, para tukang sihir mengambil, ya, media-media dari foto-foto kita mungkin di Facebook, di medsos yang lainnya. Bahaya sekali, ya, karena, ya, salah satu media yang digunakan oleh tukang sihir adalah melalui foto-foto, melalui bekas pakaian, ya kan, melalui sisa-sisa peralatan yang kita pakai, bisa jadi, ya, dari rambut dan sebagainya. Maka hendaknya kita berhati-hati dari hal demikian. Waqad takunu ruqyah bil qira'ah wan nafas ala badanil mar'i aw fi yadayhi wa yamsahu bihima jasadahu wa mawabi'al alam in wujidat. Kemudian terkadang ruqyah syar'i, ruqyah itu dengan bacaan dan tiupan ke tubuh pasien yang diruqyah, ya, atau dengan tangannya yang dengan kedua tangannya kemudian diusapkan, ya, ke tubuh dan ke beberapa tempat yang dirasakan sakit, ya. Waqad takunu bil qira'ah fi ma'in tsumma yashrabuhu al-marqi aw yasubbu ala badanihi. Dan terkadang juga ruqyah itu dengan bacaan-bacaan yang bacaan-bacaan dengan tiupan ke air, ya, atau membacakan saja langsung ke air
dan lalu diminum oleh pasiennya atau disiramkan ya kepada badan pasiennya, dimandikan, ya kan. Kemudian ba'dhum yaqumu bi kitabatil adhkar bi za'faran aw ghairihi ala waraqin aw fi ina' thumma yaghsiluhu bima'in thumma yasqihi al-marid. Sebagian orang ya ada yang menggunakan ruqyah dengan menulis zikir-zikir. Ditulis zikir-zikir ya, mantra-mantra dengan dengan za'faran, dengan kunyit ya. Jadi kunyit jadikan tulisan di buku, di kertas, kemudian atau tulis dari tinta pulpen ya, dengan tulisan pulpen di atas kertas, kemudian direndam dalam air, kemudian dimandikan airnya atau diminumkan kepada orang yang sakit. Namun ini sebagian ulama melarang ya, karena ini sebagai wasilah ya pada kesyirikan gitu. Ya, warqa allati yaf'aluha nas yang tangkasimu ila nau'ain. Kemudian ruqyah yang dilakukan oleh kebanyakan orang itu ada beberapa macam. Yang pertama ruqyah syariah, ya, ini yang sudah kita maklumi bersama. Ini dibolehkan tentunya. Dengan syarat ruqyah syariah itu adalah bahwasanya dia meyakini ruqyah itu hendaknya yang meruqyah dan yang pasiennya itu hendaknya meyakini yang namanya ruqyah itu hanya sebagai wasilah saja, bukan sebagai tujuan, dan tidak memiliki pengaruh secara substansinya. Artinya ya ruqyah tersebut tidak berpengaruh kecuali kalau memang Allah yang mengizinkan ya. Jadi tetap yang memberikan pengaruh adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa alla ya'tamida 'alaiha al-mar'i biqalbih. Hendaknya sang pasien itu tidaklah mengandalkan ruqyah tersebut. Jangan mengandalkan ruqyahnya atau bacaan-bacaannya, tetapi dia tetap harus mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ya'taqida anna nafa'a innama huwa Allah ya subhanahu. Wa anna hadhil ruqyah innama hiya sababun. Ya, sama tadi ya. Yang pertama misalnya manfaat yang dihasilkan atau khasiat dari ruqyah itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruqyah hanya sebagai sarana saja. Kemudian disyaratkan hendaknya jangan sampai minta ruqyah kepada tukang sihir atau orang yang dicurigai tukang sihir. Kan banyak sekarang ya tukang sihir berkedok ruqyah syar'i. Ya kan? Nah, bahkan muncul di televisi ya, seorang ustadz dia katakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah dia. Ya, ini kunci mantranya. Nah, ya sebenarnya sang pelaku ini ya punya jin juga ternyata ya, berkolaborasi dengan jin yang dia miliki ya untuk melawan jin-jin yang ada pada pasiennya. Ini sama dengan nusrah namanya ya, melawan sihir dengan sihir ya. Karena dalam prakteknya ternyata sang peruqyah ini ya banyak mengetahui hal-hal yang aneh-aneh ya, mengetahui hal yang gaib. Dia melihat dajjal lah katanya, melihat tuyul lah ya kan, nah, melihat jin ifrit segala dan macam-macam ya. Dia mengakui ada berapa ekor jin yang ada di tubuh pasien, dia tahu. Makanya jelas ya informasi dari makhluk baik gitu ya. Maka berhati-hati dari orang-orang yang seperti itu. Baik, kemudian hukum ruqyah yang syar'i tentunya itu dianjurkan ya, sebagaimana yang memang dituntunkan dan diberikan tata caranya oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabatnya. Ya, sebagaimana dalam hadis Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan adalah Rasulullah SAW apabila beliau beranjak ke tempat tidurnya, beliau meniup ya, dengan meniup ke kedua
telapak tangannya dengan membaca Qul huwallahu ahad. Jadi Nabi sebelum membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas itu meniup dulu, bukan baca Al-Quran dulu baru tiup. Ya, karena ini dalam rangka menyelisihi tukang sihir. Kalau tukang sihir kan dibaca dulu mantranya baru ditiupkan itu ya. Tapi kalau Nabi enggak, ya artinya yang dianjurkan Nabi sunnah itu kita tiup dulu ya, gitu kan? Kedua telapak tangan, ya, kemudian baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baru diusapkan. Sumayam sahu bihima wajahahu wa ma balagat yadahu min jasadi. Kemudian beliau mengusap dengan kedua tangan yang tadi yang sudah dibacakan trikul ya, 3 bacaan Al-Quran yang diawali dengan qul ya, diusapkan ke wajahnya pertama, wajah, kemudian ke seluruh badan, ya kan? Qalat Aisyah, falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dzalika bihi. Nah, ketika beliau sakit, ketika Nabi sakit itu beliau menyuruh Aisyah untuk melakukan apa yang dilakukan hal itu. Ya, artinya sebagaimana Nabi ketika mau tidur baca seperti itu, maka ketika Nabi sakit itu dilakukan dengan hal yang serupa ya, diusapkan, ditiup, kemudian baca ayat-ayat tadi, kemudian ditiup, kemudian dibacakan ke ya, diarahkan ke tangan ya, kedua telapak tangan, dan diusapkan ke mukanya Rasulullah dan ke seluruh badannya ya. Kemudian itu karena sakit ya, secara internal. Kemudian ada kalanya penyakit tersebut disebabkan oleh faktor eksternal dari serangan-serangan makhluk-makhluk yang jahat ya, yang berbisa, seperti kalajengking. Seperti Jabir bin Abdullah ya, mengatakan, aku punya seorang paman yang yarqi minal aqrab, diruqyah karena disengat oleh kalajengking. Fanaha Rasulullah SAW aniruqa. Kemudian Rasulullah melarang ruqyah tersebut. Qala fa'atahu qala, ya Rasulullah, innaka nahaita aniruqa wa ana arqi minal aqrab. Faqala man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Kata beliau, Rasulullah pernah melarang ya untuk meruqyah. Mungkin yang dilarang di sini adalah tentunya yang syirik, yang mengandung kesyirikan. Kemudian Jabir mendatangi beliau ya, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, engkau melarang ruqyah sementara aku meruqyah ya, karena disebabkan oleh sengatan hewan kalajengking. Maka kata beliau Rasulullah SAW, karena beliau tahu kalau sahabatnya tentunya tidak ada melakukan ruqyah dengan yang mengandung kesyirikan ya, sehingga kata Rasulullah, barang siapa yang bisa di antara kalian untuk melakukan bantuan atau manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Artinya selama ruqyah tersebut ya sesuai dengan syariat dan bermanfaat bagi pasiennya, maka hendaklah dilakukan. Nah, ini bentuk anjuran dari Rasulullah SAW dalam ruqyah syar'i. Baik. Kemudian yang kedua ada ruqyah al-muharramah, yaitu ruqyah yang mengandung kesyirikan ya. Dia adalah ruqyah yang mengandalkan allati ya'tamidu fiha ar-raqi aw al-marqi ala ruqyah. Ciri-cirinya ruqyah yang haram itu adalah ya, peruqyah dan pasiennya itu mengandalkan ruqyah itu sendiri. Ya, fa in ya'tamanda 'alaiha ma'atiqadiha annaha sababun min al-asbab wa annaha la tastaqillu bit-ta'sir fa hadha syirkun asghar. Kalau seandainya seseorang ya yang mengandalkan ruqyah tadi, dia mengatakan itu adalah ya ruqyah itu memiliki pengaruh dengan sendirinya, maka dia termasuk pada syirik asghar, syirik kecil. Banyak tamada alaiha i'timadan kulliyan,
hatta ya'taqada anha tanfa'u min dunillah. Yang pertama tadi itu dia masih menganggap itu sebagai sarana, cuman dia masih mengandalkan, sangat mengandalkan ya ruqyah tadi, terlalu mengandalkan. Maka dia terjatuh kepada syirik kecil. Berarti tidak sepenuhnya mengandalkan ruqyah, dia masih meyakini Allah sebagai zat yang memberikan pengaruh ya. Namun tetap di samping itu dia masih mengandalkan ruqyah juga, maka ini termasuk syirik kecil. Adapun ketika ruqyah tersebut dianggap segala-galanya ya, tanpa menginput andilkan Allah sebagai pemberi pengaruh, maka ini tentunya konsekuensinya lebih besar. Ya, au tadammanat sarfa syai'in min al-ibadah li ghairillah ka-du'a aw isti'adzah bi makhluk. Dan yang mengakibatkan, yang menjadikan ruqyah tersebut bermuatan kesyirikan jika doanya itu mengandung kesyirikan kepada selain Allah ya, jika doa-doanya, mantra-mantranya mengandung doa kepada jin ya, kepada setan ya kan, kepada roh-roh ya, leluhur misalnya, maka ini jelas ya menjadi syirik besar dia ya, menjadi syirik besar, minta perlindungan dan berdoa kepada makhluk yang memang tidak bisa memiliki kemampuan untuk memberikan pengaturan terhadap kehidupan manusia, maka jelas ini pelakunya terjatuh kepada syirik besar ya. Wa dalilu ala tahrimi jami' ruqa asy-syirkiyah qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Dan terdapat dalil yang menjelaskan tentang haramnya ruqyah syirki ya, adalah sabda Rasulullah, sesungguhnya ruqyah, tamimah ya, jimat dan pelet itu merupakan syirik. Jadi di sini jelas bagi kita bahwasanya jika ruqyah tersebut ya, mengandung kesyirikan, maka jelas itu adalah syirik ruqyah yang terlarang. Ya, mungkin juga tamimah, nanti ada pembahasannya lebih lanjut, pelet dan sebagainya yang semacam dengan perbuatan-perbuatan ini, maka dia termasuk kesyirikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini pembahasan kita hari ini, insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya, masih dalam tema bentuk-bentuk syirik kecil dalam berbagai sebab atau dikarenakan beberapa faktor tertentu. Baik, mungkin ini ya kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Naktafi bihadza, jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.